Berita palsunya apa, Pak? Yaitu istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, dituduh selingkuh. Bayangkan, istrinya Nabi dituduh berzina. Itu kan satu tamparan yang keras, seolah-olah Nabi ini tidak bisa didik istrinya. Coba lihat, istrinya aja kayak gitu, begitu. Jadi mau menghancurkan nama Nabi SAW lewat pribadi beliau tidak bisa, melalui istrinya difitnah, dan itu tidak pernah terjadi. Dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, menyebar. Nah, yang nyebarkan ini orang munafik. Sebagian orang Islam terpengaruh, ikut nge-share juga berita ini, di pasar diomongin, nyampe di rumah disampaikan kepada istrinya, di tempat kerja disampaikan pada teman kerjanya, terus menyebar santero jagat. Nah, kata Allah, itulah orang-orang munafik itu yang akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Para jamaah, di dunia dan di akhirat. Para jamaah, ayat ini beberapa hari kemarin dicomot oleh sebagian saudara kita muslim sebagai dalil untuk tidak menyebarkan berita tentang pembantaian keji saudara-saudara kita menjadi korban waktu Jumatan ditembaki oleh teroris kafir di New Zealand. Jangan diberitakan, itu perbuatan keji, ya, nanti bikin takut orang Islam. Siapa yang memberitakan nanti mendapatkan azab yang pedih. Dalilnya surat An-Nur 19. Ini namanya salah fikir, ya, dan salah tafsir. Coba lihat tafsirnya dalam Ibnu Katsir. Ini kaitannya dengan marwah, kehormatan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beritanya bahkan berita hoax, tidak ada sama sekali. Nah, begitu para jamaah. Jadi apa ini maksudnya? Kok ayat ini dipakai untuk ngerem supaya tidak viral berita pembantaian umat Islam? Apa supaya yang disebut teroris itu umat Islam gitu? Seneng kamu kalau gitu, ya? Kalau ada posnya gereja, atapnya jebol gara-gara ada orang nyumet mercon di situ, 40 hari 40 malam berita masuk kamar, masuk handphone kita, tidak berhenti-berhenti. Ada teroris pakai cadar, celananya cingkrang, berjenggot, istrinya pakai cadar, bawa anak-anak, padahal mercon. 40 hari 40 malam jadi berita. Ini teroris betul, live video, apa itu, FB di live streaming. Ya Allah, beritakan biar tahu dunia bahwa teroris itu adalah kufar. Umat Islam ini cuma membalasnya pun senjatanya ndak ada, ya hampir tidak sepadan dan tidak akan pernah sepadan sampai kiamat, baik jumlah maupun senjatanya. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdullah Azzam itu pernah mengatakan bahwa umat Islam hari ini, beliau meninggal tahun 88 waktu perang di Afghanistan melawan Soviet beruang merah. Nah, sebelum itu beliau mengatakan umat Islam ini sekarang, ya, dulu aja sudah sebegitu, ya, apalagi sekarang kata beliau, seperti umat Islam seperti kambing, ya, seperti kambing yang dibeleh satu persatu sama orang kafir. Nah, ketika dibeleh sama orang kafir itu, ya, umat Islam itu melawannya itu, kalau kambing ya mancal-mancal itu, Pak. Apa mancal-mancal bahasa Indonesia, Pak? Meronta. Ketika dibeleh sama orang kafir, mancal-mancal, meronta dia, kemudian darahnya muncrat ke bajunya si penyembelih tadi yang kafir itu. Lalu si kafir ini teriak, ketika kambing sudah mati, teriak si kafir, ini kambing teroris.
lihat darahnya muncrat di baju saya, sudah mati jadi korban, mati dikambing hitamkan lagi. Ya itulah nasib kita para jamaah. Benar nggak omongannya Abdul Azam? Yang korban siapa? Umat Islam kan. Nah yang seperti itu kok nggak boleh diberitain gimana? Nah inilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau umat Islam ini yang jadi korban, media mainstream tidak memberitakannya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di dalam hadis ini yang tidak boleh disiarkan itu adalah kaitannya dengan aib pribadi, ya. Dan ini pelakunya seorang muslim, tidak ada hubungan dengan orang kafir ini hadis ini. Jadi kaitannya dengan orang Islam. Siapa yang menutupi man satara musliman, ya, siapa yang menutupi aibnya orang-orang Islam, satarallah fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama